Pemerataan di bidang pendidikan adalah cita-cita kita bersama dalam hidup berbangsa dan bernegara. Di Bali, cita-cita itu sama-sama kita bangun dengan dibagikannya Kartu Indonesia Pintar, program Presiden Joko Widodo yang telah dirasakan oleh jutaan siswa-siswi dari tingkat SD, SMP, hingga SMA, SMK, dan sederajat. Di SMK ini, SMK Negeri 3 Denpasar yang punya fokus di bidang pariwisata, ratusan anak menerima manfaat serupa. Mereka yang berasal dari ekonomi keluarga kurang beruntung bisa mengakses pendidikan yang setara dengan saudara-saudaranya, mewujudkan mimpi dan cita-citanya di bidang pariwisata. Dengan Kartu Indonesia Pintar, kita menyetarakan harkat, martabat, dan derajat sebagai bangsa. Nama saya Desa Gede Fedia Monikasari. Saya berasal dari Tabanan sekolah di sini karena saya memilih jurusan perhotelan. Saya juga dapat beasiswa di sini. Nama saya Yuliani Satiliani. Saya bersekolah di SMK Negeri 3 Denpasar, jurusan kecantikan. Nama saya Niputu Meta Kumalayanti. Saya mengambil jurusan akomodasi perhotelan. Cita-cita saya mau jadi travel agent. Nama saya Nilu Putu Masidiari. Saya dari kelas 12 APD. Kenapa saya memilih sekolah ini? Karena saya ingin mendalami yang namanya dunia pariwisata. Saya dapatnya dari sekolah. Itu awalnya tuh guru-guru tuh naik setiap kelas. Pertama saya mendapat beasiswa KIP ini. Guru BK itu datang ke kelas. Pertama ada guru yang datang ke kelas waktu saya kelas 2 SMK. Terus memanggil nama saya. Gurunya tuh bilang kalau saya tuh mendapat beasiswa. Terus saya dikasih beberapa surat gitu dari sekolah, surat rekomendasi dari sekolah kalau misalnya saya beneran dapat beasiswa itu. Nanya, di sini ada siswa yang merasa tidak mampu nggak? Dan saya mengajukan diri. Saya disuruh mengisi formulirnya dan tiba-tiba nama saya ada di dalam daftar program KIP itu. Indonesia Pintar itu kan katanya ada syaratnya kayak misalnya kurang mampu atau salah satu orang tuanya sudah meninggal. Kan saya kan salah satu orang tuanya sudah meninggal. Pas saya dipanggil kan kaget, takut kan soalnya dipanggil guru BK kan takut ada masalah. Sudah dipanggil, kamu dapat beasiswa nih dari PIP. Terus saya juga disuruh bawa beberapa persyaratan. Terus saya udah fotokopi semuanya, habis itu disuruh ngambil ke Bank BNI yang cabang Renon. Saya udah mencairkan uangnya. Saya menggunakan untuk biar misalnya perlengkapan buku tulis, tas, pas itu saya lagi sepatu saya robek tuh saya beli. Karena emang berguna sekali, kan emang untuk pendidikan pure tuh. Jadi saya nggak berani pakai yang lain-lain. Saya sedikit kayak buat bekal saya, jadi ibu saya nggak beban tuh loh ngasih buat bekal-bekal saya. Jadi saya tuh pakai 50 tuh untuk bekal, beli alat-alat tulis, beli buku yang saya perlu, misalnya buat buku tambahan tuh. Yang pertama itu kan pas kenaikan kelas tuh, pas baru-baru kenaikan kelas, saya manfaatin buat beli tas, buku tulis, keperluan alat sekolah, sepatu, kaos kaki kayak gitu Kak. Waktu itu saya beli sepatu pantopel karena sepatu pantopelnya udah rusak. Habis itu beli buku-buku gini tambahan. Uangnya saya kasih ibu saya buat biaya beli buku dan sepatu. Waktu itu belum bayar SPP. Kalau di sini kan bayarnya 6 bulan langsung saya pakai bayar SPP. Ini dipakai buat beli sepatu sama dipakai beli alat praktek. Makeup. Soalnya kan jurusan kecantikan, jadi harus punya makeup sendiri. Saya sama orang tuanya ke BNI. Terus mencari uangnya buat beli sepatu. Terus saya beli sepatu tuh 2 pasang sepatu. Nanti kalau seandainya tuh kehujanan satunya bisa dipakai sekaligus, jadinya 2 pasang. Sisanya tuh saya kan merantau di sini. Jadinya bisa buat namanya uang satu. Penting sekali, berguna sekali. Berguna sekali ya? Satu kan orang tua jadi nggak terlalu mikir buat biaya pendidikan. Itu bisa saya pakai bayar SPP, bisa saya pakai beli alat-alat tulis itu juga.
perlengkapan sekolah. Program ini tentunya sangat baik sekali buat siswa-siswa kayak kita ini. Kita bisa selain bermanfaat buat diri kita sendiri, kita juga bisa membantu orang tua kita. Ya kita bisalah mengurangi sedikit beban dari mereka buat kita, buat nyekolahin kita. Pendapat saya, program ini sangat berguna, apalagi buat orang-orang yang tidak mampu dan bisa meringankan beban orang tuanya. Dan bisa meringankan ya sedikit beban orang tua. Programnya sangat baik ya, bisa membantu siswa-siswa yang kurang mampu Pak itu. Bermanfaat sih buat kita yang nggak mampu, sama bisa meringankan beban, memudahkan mereka untuk membeli barang-barang atau buat membayar SPP. Senang karena membantu, senang karena bisa ngeringanin beban orang tua. Pendapat saya, kalau program Indonesia Pintar itu sangat baik untuk saya, sangat menguntungkan untuk saya karena selain juga untuk meringankan beban orang tua saya juga bisa buat nabung. Nanti kalau nanti ada yang keperluan mendadak tuh saya bisa pakai uang itu. Seperti entar ada tas saya yang rusak tuh bisa beli tas. Kalau beli buku bisa beli buku langsung. Semua untuk keperluan sekolah. Terima kasih banyak atas bantuan Kartu Indonesia Pintar ini, karena Kartu Indonesia Pintar ini memang bermanfaat bagi siswa yang kurang mampu. Untuk Bapak Jokowi, saya Nilu Putumah Hasidiari dari Bali, Sekolah SMK Negeri 3 Denpasar. Terima kasih untuk bantuan yang telah Bapak berikan untuk kita semua. Itu sangat bermanfaat sekali bagi kita, seorang siswa-siswa. Jadi kita mohon program ini tetap berjalan seperti apa yang kita inginkan. Terima kasih Pak. Banyak-banyak terima kasih kepada Pak Jokowi karena program ini sangat membantu siswa-siswa yang kurang mampu. Terima kasih Pak Jokowi atas program Kartu Indonesia Pintarnya. Itu semua sangat berarti buat kami, terutama buat kami yang kurang mampu. Terima kasih juga telah membantu meringankan beban kami. Ini sangat menguntungkan bagi siswa-siswi yang kurang mampu untuk meringankan beban orang tua. Program ini sangat-sangat membantu untuk kami siswa yang kekurangan. Terima kasih untuk Kartu Indonesia Pintar dan terima kasih untuk Pak Jokowi. Kita sudah ada di ujung perjalanan kita. Bali adalah kota terakhir, sekolah terakhir ada di SMK 3 Denpasar di season ini. Kita sudah mendatangi sekolah-sekolah yang seperti saya janjikan di episode pertama. Ada sekolah yang punya keunikan, sekolah yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Anak-anak muda yang akan menjadi penopang suksesnya Indonesia di kancah internasional, di revolusi industri 4.0 lewat program revitalisasi pendidikan vokasi. Sekolah-sekolah vokasi menjadi kompetitif, menjadi memiliki daya saing, melahirkan anak-anak muda yang akan mengisi sektor-sektor penting di bangsa ini. Kita akan ketemu lagi di season 2, tentu dengan gaya yang lebih oke, dengan tampilan yang lebih manis, dan dengan tetap keunikan-keunikan yang ada di sekolah-sekolah. Tonton terus channel ini, channel Bisa Apa, karena SMK bisa hebat. Terima kasih Pak Jokowi, terima kasih Kartu Indonesia Pintar. Season 2 Pak, apa harapannya Pak? Ya, harapannya nggak ada harapan sih. Nah, sekarang gantian saya yang pegang ini. Dari semua kota yang kamu kunjungi, yang paling berkesan mana? Cianjur. Kenapa? Adem. Adem. Kamu, dari semua kota yang kamu kunjungi, mana sekolah yang paling bagus? Paling berkesan Pacet Pak. Pacet Cianjur. Pak Iwan ya? Pak Iwan almarhum, terima kasih banyak Pak. Kalau kamu? Raden Umar Said. Ngelihatnya mereka itu beruntung banget di situ. Sayang kalau habis dari situ mereka malah jadi pegawai bank gitu. Itu sayang banget. Kamu jadi Menteri Pendidikan, apa yang kamu lakukan?
membuat sekolah-sekolah jurusan dari mulai SD. Kalau kamu jadi Menteri Pendidikan, apa yang kamu lakukan? Saya ngikut apa kata presiden aja, Pak. Oh, itu saya presidennya. Lah ya enggak mungkin kan. Dia jadi Mendikbud kalau bukan saya presidennya. Siapa yang angkat dia? Kita akhiri semua tayangan ini. Ini adalah tayangan terakhir di season ini. Wassalamualaikum. Oke. Bye-bye. Bisa apa? Bisa hebat.